Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, NIM 114210002 dari Prodi Teknik Industri 2021, mata kuliah Simulasi Sistem Industri. Di sini saya menerangkan tentang analisis pengendalian kualitas produk meja menggunakan metode Six Sigma pada PT XYZ. Pendahuluan, PT XYZ merupakan industri manufaktur yang bergerak di bidang furnitur. Permasalahan yang ada di PT XYZ yaitu terdapat produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau produk cacat, yaitu retak, warna, dan mata kayu, ataupun jumlah produk cacat pada proses servis akhir selama 4 bulan sebanyak 65 unit, dengan rincian retak sebanyak 35 unit, warna sebanyak 20 unit, mata kayu sebanyak 10 unit. Dampak produk cacat mengakibatkan proses berlebihan dan menambah biaya produksi. Salah satu cara untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dalam suatu perusahaan adalah menggunakan penerapan konsep DMAIC pada Six Sigma. Dalam Six Sigma ada siklus 5 fase DMAIC: Define, Measure, Analysis, Improve, dan Control, yaitu proses peningkatan terus-menerus menuju target Six Sigma. DMAIC merupakan suatu proses closed loop yang menghilangkan langkah-langkah proses yang tidak produktif, sering berfokus pada pengukuran-pengukuran baru, dan menerapkan teknologi untuk peningkatan kualitas menuju target Six Sigma. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kecacatan dan usulan pengendalian kualitas produk meja dengan menggunakan metode Six Sigma dengan tool quality, yaitu diagram SIPOC, diagram Pareto, P-chart, diagram Fishbone, dan usulan perbaikan 5W1H. Metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober 2021. Pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder, di mana data primer berupa informasi yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang akan diteliti dan diperoleh secara langsung dari sumber asli. Diantaranya adalah produk yang dihasilkan, jumlah produksi, dan jumlah produk yang cacat. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dalam bentuk file, dokumen, arsip, atau kecacatan perusahaan, seperti proses produksi dan faktor penyebab cacat. Produk yang diteliti adalah produk mabel berjenis meja. Tahap pengolahan data menggunakan metode Six Sigma dengan tahapan Dimage atau Define, Measure, Analysis, Improve, dan Control sebagai berikut. Yang pertama, tahapan Define. Tahap Define adalah tahap awal yang dilakukan dalam peningkatan Six Sigma atau tool quality yang digunakan pada tahap Define sebagai berikut. A. Critical to Quality atau diagram JTQ menyajikan karakteristik cacat yang paling kritis menurut pelanggan. Dilakukan observasi karakteristik cacat produk meja yang menjadi perhatian pelanggan. B. Diagram SIPOC, Supplier Input, Process Output, dan Customer, digunakan untuk memetakan proses sebuah perusahaan mulai supplier sampai customer dalam memproduksi produk meja. SIPOC akan memberikan informasi yang lengkap dalam tahapan setiap prosesnya dan mudah difahami. Diagram Pareto, diagram yang menyajikan data berdasarkan urutan jumlah kejadian. Data dengan jumlah kejadian yang tertinggi diurutkan dari kanan ke kiri untuk mengidentifikasi potensial masalah yang akan diperbaiki. Yang kedua, measure. Tahap atau measure merupakan tahap identifikasi terhadap data yang dikumpulkan dengan melakukan pengecekan kestabilan proses produksi menggunakan kontrol seperti P-chart dan mengukur tingkat sigma proses produksi meja saat ini atau kondisi pada saat sebelum perbaikan. Yang ketiga, analisis merupakan analisis pada masalah yang ditemukan dengan mencari penyebab terjadinya cacat produk dengan menggunakan Fishbone diagram. Penyebab yang disajikan dalam Fishbone diagram berupa faktor material, mesin, manusia, metode, dan environment. Yang keempat, improve, usulan tindakan yang harus dilakukan dalam meningkatkan kualitas Six Sigma menggunakan 5W1H.
Kontrol analisis hasil dan pembahasan dilakukan untuk menarik hasil kesimpulan dalam penelitian dan saran merupakan tahap akhir dari penelitian. Hasil dan pembahasan tahap define. Define merupakan tahap pertama untuk mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini. Tahap define dilakukan dengan menentukan proporsi cacat yang paling tinggi menggunakan diagram Pareto dan akan dikualifikasi sebagai critical to quality, dan untuk mengetahui hubungan antara proses dengan input-outputnya dilakukan pembuatan diagram SIPOC. Produk yang diidentifikasi pada PT XYZ adalah produk meja. Yang pertama, tabel CTG produk meja disajikan pada tabel di bawah ini. Jenis cacat ada 3, yaitu retak, warna, dan mata kayu. Yang kedua, diagram Pareto. Diagram Pareto digunakan untuk menentukan cacat potensial yang terjadi dalam proses produksi meja. Tabel 2 presentasi jenis cacat diagram Pareto disajikan pada gambar 2. Cacat produk meja yang potensial terjadi paling tinggi adalah cacat retak. Masalah prioritas yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini dilakukan peningkatan kualitas produk meja adalah dengan presentasi jenis cacat produk. Diagram SIPOC. Diagram SIPOC adalah diagram yang digunakan untuk menyajikan sekilas dari aliran kerja diagram SIPOC produksi meja disajikan pada gambar 3. Diagram SIPOC memetakan proses pengecekan kualitas produk meja ada pada proses packing. Produk yang berkualitas baik dikirim ke konsumen adalah produk yang tidak memiliki retak, warna tidak nampak atau jelas, dan tidak memiliki mata kayu. Tahapan measure. Tahap measure ini dilakukan perhitungan peta kendali dan pengukuran tingkat sigma atau DPMO dengan rumus sebagai berikut. Peta kendali tahapan dalam membuat diagram peta kendali sebagai berikut. Gambar 2 adalah diagram Pareto, gambar 3 adalah diagram SIPOC, dan gambar yang di bawah adalah diagram peta kendali. Yang ketiga, tahap analisis. Tahap analisis ini menggunakan diagram sebab dan akibat untuk mengidentifikasi dan menganalisis suatu proses atau situasi dan menemukan kemungkinan penyebab suatu persoalan masalah yang terjadi. Terjadinya cacat retak pada meja disebabkan oleh beberapa faktor seperti bahan baku, metode kerja, tenaga kerja, lingkungan kerja, dan mesin. Faktor penyebab cacat retak disajikan pada gambar berikut. Yang kedua, cacat warna. Cacat warna pada meja disebabkan beberapa faktor yang disajikan sebagai berikut, yaitu meliputi bahan baku, metode kerja, tenaga kerja, dan mesin. Yang ketiga, cacat mata kayu. Cacat mata kayu pada produk meja disebabkan oleh 2 faktor, yaitu bahan baku dan metode. Lebih lengkapnya disajikan diagram sebab dan akibat pada gambar 6 keterangan. Yang pertama, faktor metode. Kesalahan dalam proses pemotongan. Hal ini kurangnya pemahaman tenaga kerja tentang proses pemotongan, dan memilah kayu yang bagus harus dilakukan pelatihan dan pengetahuan cara memotong kayu yang baik dan benar. Yang keempat, tahap improve. Dalam tahapan keempat ini, tahap improve atau perbaikan merupakan tahap keempat dalam metode peningkatan kualitas atau Six Sigma. Langkah perbaikan yang dilakukan memperbaiki proses produksi meja, yaitu dengan metode 5W1H. Yang pertama, tujuan utama. Deskripsi what. Cacat retak. Cacat retak ketentuan retaknya adalah 2 mm terpisahnya serat, maka itu masuk kategori cacat retak. Cacat warna. Cacat warna tidak merata merupakan produk yang memiliki warna yang berbeda-beda dari setiap sisinya. Yang ketiga, cacat mata kayu. Cacat mata kayu keropos atau berlubang. Alasan kegunaan. Penyebab faktor tenaga kerja, kelelahan akibat kepanasan dan bekerja berdiri terlalu lama menjadikan kurang bagus. Tahap metode. Kesalahan pada saat assembling menggunakan mesin press, kesalahan dalam proses pemotongan, proses material handling jalur roll kurang baik, dan proses finishing yang kurang maksimal. Faktor penyebab mesin. Kestabilan mesin press.